Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, sehat, menjaga semangat. Kali ini kita membicarakan integrasi panas, heat integration. Sekarang semua desain pabrik selalu melakukan integrasi panas. Karena apa? Salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi apakah proses itu cukup bagus atau menarik, yaitu ada parameter konsumsi energi per satuan ton produk. Kita tahu konsumsi energi itu yang dimaksudkan adalah konsumsi energi dalam bentuk utilitas. Di pabrik selalu memerlukan steam. Pendingin itu meskipun mengambil panas itu juga perlu energi. Jadi itu ongkos produksi. Makin banyak utilitas, makin banyak pendingin maupun pemanas yang dipakai, ongkos produksi makin tinggi. Maka sejak tahun 80-an itu sudah disadari dan sudah dikembangkan. Ini memanfaatkan mengapa panas yang ada di arus panas yang ada di pabrik, yang ada di proses itu tidak digunakan untuk memanaskan arus dingin yang ada di proses itu juga, sehingga konsumsi energi neto itu menjadi lebih kecil. Nah, langsung ke contohnya. Ini proses fiktif ya. Kita akan belajar yang memahami prinsip metode Benz ya, yang dimulai dari nanti diagram komposit untuk menganalisis potensi panas yang bisa dimanfaatkan. Ini karena untuk contoh maka jumlah arus panas dan dinginnya terbatas. Ini sekali lagi proses yang relatif fiktif ya. Ini ada arus dingin. Definisi arus dingin itu apa? Arus yang nanti perlu panas, perlu dipanaskan. Ini misalnya ada dua buah reaktor 1, reaktor 2, umpan sini satu. Feed 1 ini mulai dari suhu 20 derajat Celcius ingin dipanaskan sampai 180 derajat Celcius. Secara konvensional ini perlu pemanas. Ini namanya arus dingin. Arus dingin yang kedua itu feed yang kedua, ini untuk reaktor 2 ya, mulai dari 140 derajat Celcius sampai 230 derajat Celcius. Sementara arus panas yaitu arus yang didinginkan ada efluent dari reaktor 2 yaitu suhu 200 derajat Celcius mau didinginkan sampai 80 derajat Celcius. Yang lainnya arus panas dari 250 derajat Celcius mau didinginkan sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini rekapan dari semua arus. Ada 4 arus, ini nomor arus 1, 2, 3, 4. Terus ini jenis arusnya yaitu arus dingin, arus panas. Nah, ini suhu awal, ini suhu akhir. Ditulis TS itu T start. Ya, suhu awal. T target. Dari suhunya kita tahu ini arus dingin atau panas. Kalau awal 20 derajat, kemudian targetnya 180, berarti itu arus dingin minta panas. Arus panas demikian, ini dari 250 ke 40, berarti turun suhunya, perlu mengambil panas. Ini potensi panasnya Q atau delta H. Yang ini ditulis heat capacity flow rate itu maksudnya MCP. Nah, sebagai catatan, metode Benz itu menggunakan basisnya dengan sensible heat. Ya, panas sensibel saja. Jadi Q atau delta H sama dengan MCP delta T, dalam hal ini TT min TS. MCP-nya karena untuk analisis dan juga menyederhanakan itu dianggap konstan. Kita tahu CP itu umumnya di termo ya, itu fungsi suhu. Tapi kalau diperpan untuk menghitung CP-nya diambil CP konstan, yaitu rata-rata antara suhu TT, TS. Demikian juga ini. Jadi CP diambil konstan untuk kisaran suhu yang kita analisis. Nah, karena nanti yang kita
lihat itu suhu dan potensi panas, MCP jadikan satu. Ini. Ya, misalnya ini MCP, kalau di sini ditulis CP itu 0,2 untuk arus 1, arus 2 0,15 dan seterusnya. Nah, kita bicarakan diagram komposit. Bagaimana membuatnya? Nah, di sini kita perlu menggabungkan semua arus panas jadi satu garis. Demikian juga arus dingin jadi satu garis. Nah, ini ada dua arus panas, yaitu arus nomor 2 dan arus nomor 4. CP ini sama dengan 0,15, yang ini 0,25 untuk sekedar menjelaskan. Ya. Bagaimana menggabungkan? Gambarnya, grafiknya itu Y, itu suhu justru. Yang vertikal itu suhu, yang horizontal, sumbu horizontal itu G. Biasanya kan suhu itu yang di X atau garis horizontal, kalau ini tidak. Nah, kita gambarkan arus panas nomor 2 ini dari suhu 250 ke 40. Ini diberi panah ke bawah, ini untuk menandakan arusnya panas. Kalau dingin dari bawah ke atas, panahnya ke arah atas. Nah, ini arus 2, ini arus 4. Bagaimana menjumlahkan? Jumlahkannya horizontal, ya, bukannya ke vertikal. Suhu tidak bisa dijumlahkan. Kita gambar sendiri-sendiri, ya, maka akan terlihat ada 3 daerah. Ini mungkin kalau arus banyak ya daerahnya banyak. Yang dijumlahkan bagaimana? MCP-nya, bukan suhunya. Nah, ini arus 2 dan arus 4 ada 3 daerah, atas, tengah, bawah. Yang atas itu yang kita jumlah MCP-nya. Yang atas karena hanya ada satu arus, yaitu MCP 0,15, maka ini tetap 0,15. Sementara yang di tengah ada 2. Ini arus 2, ini arus 4. MCP-nya 0,15 plus 0,25, jadi 0,4. Yang bawah sendiri sama. Ya, demikian jadi arus panas jadi garis lurus tapi bertekuk-tekuk, ya. Kemudian yang arus dingin juga demikian, cuma diberi panah, ya. Ini arus 1, ini arus 3, jadilah ini. Nah, kemudian kita gabung dalam diagram komposit. Ini panas, Q ataupun delta H, ini suhu. Gambarnya demikian, ini arus panasnya, ini arus dinginnya. Catatannya, arus dingin harus di bawah arus panas. Ya. Karena apa? Kita ingin melihat potensi panas yang bisa ditransferkan. Arus panas itu harus lebih tinggi daripada suhu arus dingin. Maka arus panas diletakkan di atasnya. Bagaimana cara membacanya? Ini. Karena nanti masangkan HE itu vertikal, ya. Ini suhu arus panas, ini suhu arus dingin, bukannya ke sana, tapi vertikal. Maka nanti baca yang bagian paling kanan, ini arus panas posisinya seperti ini, Q-nya. Sementara arus yang bagian paling kiri, ujung bawah, di sini. Ya, ini arus dingin, ini batasnya. Nah, ini yang dikatakan panas yang bisa dimanfaatkan atau key recovery. Untuk contoh ini misalnya 51,5. Kalau membaca grafik agak susah, meskipun ini nanti ada skala. Sementara yang ujung kanan, arus dingin belum mencapai target suhunya. Targetnya adalah ini, maka ini perlu pemanasan. Ini baru fungsi utilitas. Karena pemanasan ini pakai QH, ya, panas yang diperlukan, hot. Di sini ada embel-embel subscript min, itu minimum. Mengapa min? Karena ini memang metode Benz itu mengkonsumsi utilitas yang paling kecil, minimum. Ini misalnya untuk contoh ini 7,5. Nah, terus di sini yang bawah arus panas belum mencapai target untuk didinginkan, maka pakai QC min. Nah, ini. Nah, tentang titik Benz. Nah, mengapa dikatakan Benz? Ini kita lihat contohnya. Nah, ini. Nah, ini misalnya tentang titik Benz.
Ini seperti tadi, cuma tidak perisa skala. Ini suhu, ini Q. Nah, kita bisa melihat, kita bisa menggeser jarak antara arus itu, dua-duanya, ya, itu, bentar. Nah, mendatar. Ini menjauh. Nah, coba kali ini kita, suatu saat kita geser, terus suatu saat, nah, akan ketemu. Di sini ada titik yang di sini dua garis itu bersinggungan, hanya titik, karena ingat ini garis lurus ya, jarang sekali terjadi kemudian garisnya paralel, meskipun mungkin umumnya tidak, sehingga ada titik yang di sini menyinggung. Nah, disitulah namanya titik pinch ya. Pinch itu kan tergencet ya. Ini titik pinch. Nah, kasnya apa? Karena kalau kita melihat di sini suhu yang di titik pinch itu kalau vertikal delta T-nya, beta suhunya paling kecil, maka dikatakan delta T min ya. Delta T minimum. Nah, ini kemudian di metode pinch ini, titik pinch ini dijadikan parameter. Parameter apa? Untuk mencari delta T min yang optimum. Kita tahu kemarin sudah membicarakan di konfigurasi kolom distilasi ya. Yang kita pilih adalah total cost yang minimum. Total cost terdiri dari depresiasi plus ongkos operasi. Ya. Depresiasi Anda sudah tahu, harga alat dibagi ekonomi, murah ekonomi, ongkos operasi. Nah, di sini. Kalau di sini tentang integrasi panas, maka harga alat apa? Ya, harga HE yang diperlukan untuk memasangkan arus-arus ini. Ya, kalau HE untuk utilitas sudah jelas. Ya, tapi kalau yang ini perlu ada HE tambahan. Nah, harganya berapa? Yaitu harga HE untuk alat itu apa? Harga HE untuk transfer panas di key recovery. Nah, kalau ongkos operasi yaitu jumlah utilitas untuk QH maupun QC, yaitu jumlah pemanas diri boiler dan jumlah pendingin. Itu ongkos operasi. Nah, ini kita lihat bagaimana bentuk total cost-nya ya. Ini di grafik, ini cost, sumbu Y, sumbu X-nya delta T min. Kita variasi delta T. Delta T dari kecil ke besar, kita lihat. Dari kecil ke besar, ini kecil ya, ke besar. Delta T-nya makin besar. Ya, ini makin besar. Apa yang terjadi? Recovery-nya makin kecil. Di sini jarak antara ini dengan ini makin kecil. Artinya kalau recovery makin kecil, maka A di sini Q kecil, delta T makin besar, A-nya makin kecil. Ya, A makin kecil. Artinya harga alat di sini, harga alat makin murah. Sementara kalau delta T makin besar, QC dan QH makin besar, itu ongkos operasi makin besar. Maka seperti ini, delta T makin besar, delta T min, ini harga alat dalam dinyatakan dalam depresiasi, ini ongkos operasi. Inilah total cost-nya ya, garis strip merah. Inilah delta T minimum yang optimum. Ini yang kemudian kalau Anda belajar di perpindahan panas, itu delta T approach antara 5 sampai 10 derajat, kadang agak ekstrim 20 derajat Celcius. Nah, itu berasal dari ini. Tapi kita tidak belajar hanya minimasi ini saja, tapi justru kita ingin bagaimana memasangkan antara arus panas dan dingin. Nah, kembali ke ini tadi. Nah, ini sudah. Ini tadi sudah. Nah, sekarang konsep metode pinch. Metode pinch namanya saja pinch. Titik pinch itu digunakan untuk batas. Secara filosofi di titik pinch nanti tidak akan ada HE. Ya, tidak akan
kan ada alat penukar panas. Di situ dianggap potensi panasnya harus 0, tidak ada yang ditransfer. Maka ini akan batasi. Akan ada 2 daerah karena ada batas. Daerah atas ini kalau saya mengatakan nanti daerah panas, yang bawah daerah dingin atau daerah bawah. Kalau aslinya namanya yang atas itu heat sink. Karena apa? Memerlukan panas Ki-min. Jadi ini menyerap panas, sinking ya. Heat sink. Kalau yang bawah heat source ini, karena ini mengeluarkan panas ya. Kelak nanti ini konsep ini kita gunakan untuk melihat rangkaian yang lain ya, bagian akhir dari integrasi panas ini. Maka nanti 2 daerah ini kaitannya apa? Arus panas yang di daerah atas hanya dipasangkan dengan arus dingin yang di daerah atas juga. Tidak bisa untuk metode Benz arus panas yang daerah atas digunakan untuk memanaskan daerah dingin ini. Tidak. Karena kalau dibalik, ini nanti arus panas yang daerah dingin tidak bisa digunakan untuk memanaskan arus dingin daerah panas. Karena apa? Suhu panas ini lebih rendah dari suhu dingin ini. Ini prinsipnya. Nah, kita kemudian ingin memasangkan arus panas dengan arus dingin. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu melihat dulu. Ya, ada perhitungan tidak harus dengan grafik yang lebih teliti, yaitu dengan tabel. Ini dinamakan tabel cascade, kaskade. Nah, tapi arus panas dengan arus dingin, ini datanya, ini suhu yang real, mau kita jadikan satu grafik, skalanya harus sama, artinya skala suhu. Maka kita koreksi dulu. Nah, untuk arus panas, ini TH itu hot, T star, TH star itu adalah arus panas yang dikoreksi, suhunya yaitu TH, suhu arus sebenarnya dikurangi delta T min per 2 atau setengah delta T min. Dalam hal perhitungan, delta T min itu kan sebagai parameter harus sudah diketahui. Untuk contoh ini misalnya delta T min itu 10 derajat. Ya, jadi ini delta T min per 2, ini 5 derajat. Sementara arus dingin TC star sama dengan suhu arus benarnya ditambah delta T min per 2. Maka jadilah ini. Arus nomor 1, arus dingin 20 derajat Celcius, maka menjadi 25 karena ditambah 5 derajat. Arus panas, arus dingin 180 derajat jadi 185. Arus nomor 2, arus panas dari 250 menjadi 245, 40 menjadi 35. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana membuat grafiknya? Ini grafiknya ya, yang harus terkoreksi ini kita buat skala ke bawah ya. Ini suhu harus terkoreksi. Pertama-tama kita koleksi dulu ini ya. Ini kita koleksi mulai dari suhu arus tertinggi ya, suhu tertinggi berapa sampai terbawah. Ini yang kemudian kita tulis ya. Sederhananya demikian. Kita lihat yang tertinggi berapa tadi? 245 derajat. Kemudian bawahnya 235, bawahnya lagi 195, bawahnya lagi 185. Ini dalam rangka untuk menginventarisasi jangan sampai ada yang terlewat. Demikian seterusnya ya. Ini jadi ini lihat 245, 235, 195, 185, 145, 75, 35 ya. Semua sudah kemudian sampai 25. Kita gambarkan sekarang ya. Kita gambarkan ini garis, boleh sebenarnya ini arus nanti kita gambar vertikal, boleh datar, tapi paling mudah saya kira ini vertikal, karena kalau kita membuat ini dengan kertas yang sudah bergaris, boleh bergaris, ini mudah mengikuti. Ini paling tinggi, level tertinggi 245, 235, demikian seterusnya. Catatannya yang penting sekali lagi, ini tidak skala, tidak perlu skala.
karena digunakan untuk menghitung. Nanti ini dibuat tabel seperti ini. Nah, jadi kalau skala nanti jarak antar garis ini jadi sangat berbeda. Sekali lagi tanpa skala. Lihat, ini 245 sampai 235. Jaraknya cuma 10 derajat. Di sini 235 sampai 195, 40 derajat. Jaraknya sama karena bukan angka yang gap yang real, tidak. Ini nanti untuk kita hitung. Ya, ingat sekali lagi ini. Terus kita gambar semua arus, ya. Ini arus nomor 1. Kalau ini tidak gabungan, karena nanti kita lihat per daerah. Ini arus 1 itu arus dingin, maka ini ke arah panah. Aslinya arus dingin yang nomor 1 itu suhu 20 sampai 180, tapi ini skalanya tadi sudah dikoreksi kan, ini 185, ini 25. Ini arus dingin nomor 1, arus panas nomor 2 dari 250 ke 40, tapi ini skalanya 245, ini 35, demikian seterusnya. Nah, ini dalam grafik, dalam tabel, maaf, namanya tabel cascade, ya. Lihat ini. Nah, ini sudah saya rekap, ya. Nanti karena ada bedanya, ini sama, kemudian ini garis-garis dalam tabel. Sekali lagi ini tidak perlu skala yang real karena memang untuk menghitung. Nah, kalau yang di grafik yang ini ditulis CP di sini, ya, karena ini digunakan untuk menghitung. MCP-nya ditulis, saya buat boleh saja. Ini saya tulis di sini, ya. Ini CP untuk arus 1 0,2, MCP arus 2 0,5, demikian seterusnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Targetnya sebenarnya di tiap interval ini potensi panas. Ya, Ki, ingat ini dasarnya kan panas sensibel, jadi cuma MCP kalikan delta T. Nah, kita hitung dulu delta T-nya. Ini di daerah ini interval antara suhu 245 235, interval suhunya berapa? 10. 235 ke 195 40, 195 ke 185 10, demikian seterusnya sampai paling bawah, ya. Nah, ini MCP, tapi MCP gabungan antara arus panas dengan arus dingin. Di sini rumusnya Smith itu menggunakan, ya, termo, ya. Jadi kalau punya potensi panas minus, ini MCPC dingin min panas. Di interval yang paling atas 245 derajat sampai 235, arus dinginnya hanya ada arus panas sendiri, arus dinginnya tidak ada. MCP dingin di sini nggak ada, MCP panas ini, maka MCP dingin 0, MCP panas 0,15 ini, maka min 0,15. Di interval berikutnya 235 sampai 195, ini ada arus dingin 1, arus panas 1. Arus dinginnya berapa ini? MCP-nya 0,3. Arus panasnya 0,15. Maka di sini 0,3 kurangi 0,15 plus 0,15. Sementara interval yang ketiga antara 195 sampai 185. Arus dingin 1, arus panasnya 2. Arus dinginnya 0,15, arus panasnya arus dinginnya 0,3, arus panasnya 0,15 dan 0,25. Jadi 0,3 kurangi 0,15 kurangi 0,25, jadilah min 0,1. Demikian seterusnya sampai bawah. Ini MCP. Nah, Q atau delta H tiap interval, saya tulis interval, tinggal ini MCP kalikan delta T. Maka yang paling atas min 0,15 kalikan 10 jadi min 1,5. 40 kalikan 0,5 plus 6. Demikian juga. Nah, kalau di sini ditulis, karena ini untuk menjelaskan.
min itu tandanya apa? Bahwa daerah ini, interval ini kelebihan panas, surplus. Kalau yang interval antara 1235 sampai 195 itu plus 6, defisit, kurang, perlu panas ya, kurang panas, tak perlu panas 6. Yang ini kelebihan panas min 1. Ini cuma keterangan, tapi kalau nanti mengerjakan ini nggak perlu ditulis, kolomnya seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Terus saja kita tahu kalau min itu surplus. Nah, inilah diagram atau tabel cascade itu sekalian untuk mengetahui metode titik pinch-nya di mana dan QH dan QC berapa. Nah, kita mau menjumlah kalau ini tiap interval potensi panas secara keseluruhan dari atas ke bawah. Nah, ini memang strukturnya dari atas ke bawah. Bagaimana jumlahnya? Daripada sah, kita set dulu relatif. Paling atas kita beri level 0, itu energinya, potensi energinya nggak ada. Titik yang suhu 245 itu 0. Jangan di interval, tapi pada posisi suhu. Sekali lagi, ini pada posisi suhu 0. Kemudian ke bawah, pada interval pertama sampai suhu 235 posisinya berapa? Ini 0, karena ini meskipun minus tapi menandakan bahwa itu surplus tadi, maka 0 plus 1,5. Jadi pada suhu 235 ini potensi panasnya 1,5. Kemudian kita jumlah ke bawah dari 235 ke 195. Ini memerlukan panas 6. Jadi berapa? 1,5 min 6. Jadilah pada level 195 min 4,5. Ya. Ini min 4,5. Terus di bawahnya lagi surplus 1,5, surplus 1 min 1 pada level 185, pada level 185 min 4,5 plus 1, jadi min 3,5. Di sini memerlukan 4, jadi min 3,5 plus 4 min 7, demikian seterusnya sampai paling bawah plus 2,5. Nah, ini untuk apa? Ini mau kita lihat dari potensi keseluruhan posisi mana yang suhunya potensi panasnya paling rendah. Di sini min 7,5 ya. Dilihat min 7,5. Nah, inilah yang terendah. Ini kita set jadi 0. Karena ingat, di titik pinch tidak terjadi perpindahan panas atau potensi panasnya di set 0. Maka yang terendah ini di set 0. Dari min 7,5 ke 0, maka yang lain harus relatif terhadap ini ditambah 7,5. Mulai dari yang atas 0 plus 7,5 jadi 7,5. 1,5 plus 7,5 9. Min 4,5 plus 7,5 3. Demikian seterusnya sampai bawah. Paling bawah 2,5 plus 7,5 10. Nah, inilah yang nanti kalau kita buat grafik suhu sebagai sumbu Y, ini Q, panas, maka itu nanti jadi diagram grain komposit. Kita tidak bicarakan itu, tapi untuk melihat potensi. Nah, apa artinya di sini? Artinya di titik ini tadi titik pinch, paling atas itu QH min, paling bawah QC min. Jadi dengan tabel cascade kita bisa membuat grafik, nanti bisa mengetahui titik pinch sekaligus QH min dan QC min. Titik pinch-nya pada suhu berapa ini? 145, yaitu kalau arus panas itu 150, kalau arus dingin itu 140. Nah, berikutnya nanti kita ingin membuat grafik seperti ini. Nanti ini tadi saya ringkas, in out akan seperti ini, memasangkan arus panas dengan arus dingin ya. Nah,
ini. Kalau di handout ini tadi diteruskan di gambar yang lain. Ini untuk menjelaskan saja. Ya, kalau nanti mengerjakan nggak perlu sendiri. Ini dalam tabel cascade. Nah, mendatar ini tadi untuk yang ini kesimpulan terakhir untuk yang ini. Cukup satu tabel. Nah, demikian metode cascade. Nanti berikutnya kita lanjutkan bagaimana cara memasangkan.